Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Karena minggu kemarin kita online ya, jadi saya belum sempat menyampaikan materi. Maka akan saya ganti dengan video pembelajaran ini. Semoga cukup ya untuk memberikan kalian insight terkait bagaimana nanti membuat atau menyusun anggaran tenaga kerja langsung. Jadi untuk tenaga kerja sendiri nanti digolongkan menjadi dua sebenarnya. Ada tenaga kerja langsung dan ada tenaga kerja tidak langsung. Tapi untuk materi kali ini kita akan fokus pada bagaimana menyusun anggaran terkait dengan tenaga kerja langsung. Nah, perbedaannya untuk tenaga kerja langsung itu adalah tenaga kerja yang secara langsung ikut serta dalam menangani proses produksi dan jasanya dapat ditelusuri secara langsung pada produk serta upahnya merupakan bagian yang besar dalam memproduksi produk tersebut. Sedangkan untuk tenaga kerja tidak langsung itu merupakan tenaga kerja yang tidak secara langsung terlibat dalam proses produksi dan jasanya tidak dapat secara langsung ditelusuri pada suatu produk, di mana upah tenaga ini tidak disebut biaya tenaga kerja, sorry, upah tenaga ini disebut biaya tenaga kerja tidak langsung dan biasanya masuk dalam unsur biaya overhead gitu. Jadi bedanya kalau yang tenaga kerja langsung tenaga kerja yang langsung berhubungan pada proses produksi ya. Misal kayak tenaga kerja yang kalau kita ngomongin kalau kita ngomongin misal industri fashion gitu ya, tenaga kerja langsung itu ya tenaga kerja yang langsung berkaitan dengan proses pembuatan fashion itu sendiri, misal menjahit, menenun atau apa gitu kan. Nah, sedangkan untuk tenaga kerja tidak langsungnya itu ya tenaga kerja yang eh, tidak secara langsung ikut serta dalam proses produksi, misal tenaga kerja yang menservis mesinnya, ya, yang menyiapkan alat-alatnya, gitu. Jadi nggak dihitung langsung andilnya dalam suatu produk. Makanya nanti masuknya di biaya overhead kalau untuk tenaga kerja tidak langsung. Baik, di sini ada contoh perhitungan eh, upah tenaga kerja langsung. Jadi yang diketahui di sini pada tahun 2020 di dalam sebuah perusahaan ada tenaga kerja langsung di dalam pabrik tersebut dan digolongkan menjadi tiga tingkatan. Yang pertama ada golongan satu, golongan dua, dan golongan tiga. Nah, untuk upah per jamnya itu berbeda-beda setiap golongan. Golongan satu upahnya 450 per orang per jam ya atau per direct labor hour atau per jam. Sedangkan golongan 2 itu Rp600 per orang per jam. Golongan 3 Rp750 per orang per jam. Sedangkan untuk jumlah masing-masing pekerjanya di setiap golongan, golongan satu memiliki 50 orang pekerja, golongan 2 20 orang pekerja, sedangkan golongan 3 5 orang pekerja. Nah, dari data tersebut kita bisa menyusun dan menghitung perkiraan upah rata-rata tenaga kerja langsung yang dimiliki oleh perusahaan tersebut ya. Mulai dari kita kelompokkan mulai dari golongannya dulu, golongan satu, golongan 2, golongan 3, upah per jamnya dan per orangnya untuk golongan satu 450, 600 untuk golongan 2, 750 untuk golongan 3. Nah, jumlah orang atau jumlah tenaga kerjanya per golongan ya untuk golongan satu 50 orang, golongan 2 20 orang, golongan 3 5 orang. Nah, jumlah direct labor hour-nya di sini kita perkirakan adalah 100 jam. Jadi mereka bekerja untuk 100 jam. Misal apa ya? Ini misal per bulannya itu 100 jam gitu ya. Nah, jadi untuk golongan satu itu upahnya tinggal dikalikan aja ya. 450 dikali 50 dikali 100. Maka hasilnya adalah 2.250. Begitupun yang golongan 2. Golongan 2 juga sama. Jadi 600 dikali 20 dikali 100 ya. Ketemunya 1.200.000. Dengan golongan 3
750 dikali 5 dikali 100, hasilnya 375.000. Udah tinggal di total jumlahnya berapa, yaitu 3.825.000. Untuk jumlah direct labor hour-nya di sini adalah rata-ratanya 100 jam per bulan ya. Untuk jumlah tenaga kerjanya total ada 75 orang. Nah, untuk menghitung upah rata-ratanya itu adalah kita kalikan dulu jumlah orang dengan jumlah jam kerjanya, yaitu 75 dikali 100 ya, maka akan ketemu 7.500. Nah, ini nanti dijadikan sebagai pembagi upahnya, di mana untuk total upahnya tadi 3.825.000 dibagi 7.500 ketemu. Hasilnya adalah Rp510 per direct labor hour atau per jamnya untuk masing-masing tenaga kerja. Itu rata-rata adalah Rp510. Nah, catatannya perlu diperhatikan bahwa tingkat upah rata-rata itu dapat berubah apabila terjadi perubahan rasio dalam penggunaan tenaga kerja, seperti rasio kuantitas masing-masing golongan tenaga kerja atau rasio tingkat upah masing-masing golongan kerja. Jadi, upah rata-ratanya ini Rp510 per jam ini bisa berubah bergantung pada apakah jumlah upah pergolongannya ini berubah atau jumlah orang pergolongannya ini yang berubah. Kalau ini ada yang berubah, maka nanti upah rata-ratanya juga akan ikut berubah. Nah, contohnya seperti berikut. Jadi, di tahun 2021 ada perubahan di mana diadakan kenaikan pangkat 10 orang. Ingat, ada kenaikan pangkat 10 orang dari golongan 1 ke golongan 2. Yang berarti golongan 1 ini berkurang 10 ya. Berkurang 10 orang. Maka di tahun 2021 yang golongan 1 itu tinggal 40 orang saja. Sedangkan yang golongan 2, ya tadi ada perubahan dari golongan 1 pindah ke golongan 2 10 orang. Berarti yang golongan 2 ini justru malah ketambahan 10 orang. Ya, tambahan 10 orang. Lalu yang berikutnya ada 5 orang dari golongan 2 yang pindah ke golongan 3, naik pangkat ke golongan 3. Berarti dari golongan 2 ke golongan 3 ada 5 orang yang keluar. Nah, ini berarti dikurangi 5. Maka hasilnya yang sekarang golongan 2 menjadi 25 orang ya. 20 tambah 10 dikurangi 5 jadi 25 orang. Nah, yang golongan 3-nya jadi berapa? Karena tadi ketambahan 5 orang dari golongan 2 ya, jadi 5 plus 5 ya, ketemunya 10 orang golongan 3. Jadi sekarang proporsi untuk setiap golongan berubah ya, golongan 1 jadi 40, golongan 2 jadi 25, golongan 3 jadi 10 dengan jumlah tenaga kerja yang masih sama yaitu di 75 orang, tapi proporsinya berbeda. Nah, karena proporsinya berbeda, maka kita bisa cek ya untuk upah rata-ratanya apakah juga ikut berbeda seperti teorinya tadi ya. Nah, di sini dengan cara yang sama, tingkat upahnya masih sama ya, 450 untuk golongan 1, golongan 2 600, golongan 3-nya 750. Nah, caranya sama ya, tinggal dikalikan aja antara tingkat upah per jam dikali dengan jumlah tenaga kerja dikali dengan jumlah jam kerjanya, yaitu 100 jam. Nah, nanti ketemu masing-masing golongan. Untuk golongan 1 ketemu 1.800.000, golongan 2 1.500.000, golongan 3-nya 750. Ya, di total ketemu 4.050.000. Ya, 4.050. Nah, ini masih sama ya, 75 orang dengan jam kerjanya juga masih sama di 100 jam ya. Jadi ini masih 7.500 jam. Nah, yang beda adalah jumlah total upah yang dikeluarkan. Yang tadi semula adalah 3.825.000, sekarang menjadi 4.050.000 ya. Maka kita bagi 4.050.000 dengan 7.500. Nah, ternyata betul ada perubahan tingkat upah rata-rata yang awalnya Rp510 per jam menjadi
Rp540 per jam atau per direct labor hour. Jadi cenderung naik upahnya. Jadi yang menyebabkan kenaikan upahnya apa ya? Karena semakin banyak orang atau tenaga kerja yang naik pangkat. Karena naik pangkat kan berarti upahnya juga naik. Ya, maka rata-rata upahnya juga menjadi naik. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita ngomongin tentang anggaran tenaga kerja langsung. Dari yang pertama kita membuat anggaran kebutuhan jam tenaga kerja langsungnya. Jadi konsepnya hampir mirip dengan anggaran bahan mentah kemarin ya. Kita ngitung dulu jumlah jam kerjanya. Seperti kalau bahan mentah kemarin kita ngitung dulu kebutuhan bahan mentahnya berapa. Jadi di anggaran jam tenaga kerja langsung itu kita ya menghitung dulu kebutuhan jumlah jam kerja langsungnya berapa. Sekali lagi di sini mengacu pada unit produksi yang ditargetkan ya. Jadi untuk menyusun anggaran jam tenaga kerja langsung diperlukan data tentang anggaran produksi dan standar jam tenaga kerja langsungnya. Jadi kita butuh standar jam tenaga kerja langsung ya. Ini ya bisa dibilang adalah SUR-nya untuk jam tenaga kerjanya, standar usage rate-nya ya. Misal satu unit produksi itu membutuhkan waktu pengerjaan misal 1 jam gitu ya. Ya sudah, berarti nanti tinggal 1 unit dikali 1 jam ya. Berarti kalau ada 100 unit berarti butuh 100 jam ya karena dikalikan jam pengerjaan atau waktu pengerjaannya per unit itu berapa. Jadi dengan demikian, dalam anggaran ini harus mencantumkan jenis barang yang dihasilkan, departemen, bagian atau sorry. Yang kedua adalah departemen atau bagian yang turut dalam proses produksi. Jadi misal dalam proses produksi itu ada 3 proses, ya kita hitung per prosesnya itu butuh berapa jam ya. Terus ada jumlah direct labor hour yang dibutuhkan untuk setiap jenis barang. Ya, kalau misal ada lebih dari 1 barang, maka kita harus menghitung juga per jenisnya itu membutuhkan waktu pengerjaan berapa lama. Dan periode waktu produksi itu dihitung per bulan atau per triwulan atau per kuartal atau lainnya gitu ya. Setelah kita menghitung jumlah tenaga kerjanya, jumlah jam tenaga kerjanya, baru kita menghitung jumlah biaya tenaga kerja langsungnya. Karena untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung itu kita butuh data terkait dengan jumlah jam kerja langsung. Jadi kita harus hitung dulu jumlah jam kerjanya berapa, baru dikalikan dengan tarif upah per jam. Jadi tenaga kerja itu satuannya adalah per jam ya. Kalau kemarin bahan mentah kan tergantung unitnya ya, bisa per kilo, bisa per meter gitu kan, tergantung bahannya. Kalau di tenaga kerja itu satuannya adalah jam. Ya. Oke, kita langsung aja ke contoh kasus 1 ya untuk anggaran tenaga kerja langsung. Jadi dalam rangka menyusun anggaran tenaga kerja langsung perusahaan abadi karya mengumpulkan data-data sebagai berikut. Data-datanya dibuat per triwulan ya. Triwulan 1, 2, 3, dan 4 dengan jumlah unit produksi yang sudah ditargetkan. Lalu yang kedua, diketahui penggunaan jam kerja langsung untuk per unit produksi dan tarif upah per jamnya. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau proses produksinya itu ada beberapa tahap, itu maka akan dihitung setiap tahapnya itu membutuhkan berapa jam pengerjaan ya. Contoh di sini ada 2 departemen proses untuk produksi tersebut ya. Ada proses 1, ada proses 2. Terus proses 1, nah ini produknya ada 2 ya, ada produk A dan produk B. Proses 1 untuk produk A itu butuh 0,1 jam per unit mengerjakannya. Sedangkan produk B 0,2 jam per unit waktu pengerjaannya di proses 1. Sedangkan nanti untuk masuk ke proses 2, yang produk A itu butuh waktu 0,2 jam per unit, yang produk B 0,15 jam per unit. Nah, dengan tarif yang berbeda ternyata untuk setiap proses ya. Di proses 1 tarif upah
per jamnya untuk produk A itu Rp2.000, yang B 2.500. Sedangkan untuk proses 2, yang produk A itu butuh Rp3.000 per jamnya, yang produk B 3.500 per jam. Nah, dari data-data ini kita bisa langsung membuat anggaran. Yang pertama adalah buat dulu anggaran kebutuhan jam kerjanya, ya. Jadi untuk anggaran kebutuhan jam kerjanya, kita hitungnya juga per proses, karena tadi kita lihat bahwa proses 1 dan proses 2 memiliki kebutuhan jam kerja yang berbeda, ya, atau standar usage rate-nya berbeda. Ya, apalagi dengan produk yang berbeda juga. Nah, di sini kita hitung dulu untuk yang proses 1. Dengan produknya ada produk A dan produk B. Nah, data yang perlu kita masukkan yang pertama adalah unit produksi, ya. Tadi sudah diketahui untuk unit produksi per triwulan. Triwulan 1 35.000, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, ya. Tinggal kita kelompokkan untuk produk A, kebutuhan jam kerja per unitnya tadi adalah 0,1 jam per unit. Maka nanti kita tinggal kalikan aja antara unit produksi dengan kebutuhan jam per unitnya. Kalau tadi 1 unit 0,1 jam, maka 35.000 unit ya tinggal dikali 0,1, maka hasil kebutuhan jam kerjanya adalah 3.500 jam, ya. 3.500 jam waktu untuk mengerjakan produk A proses 1 di triwulan 1. Misalkan nanti yang triwulan 2 tinggal dikalikan juga kebutuhannya jadi 4.000 jam, yang triwulan 3 jadi 4.200 jam, triwulan 4 jadi 4.500 jam. Nah, ini berarti tinggal nanti di total. Berarti kebutuhan proses 1 untuk produk A, kebutuhan jam kerjanya total di di 1 tahun itu adalah 16.200 jam untuk menghasilkan 162.000 unit produknya. Itu butuh 16.200 jam. Nah, ini jam, ya. Nah, yang produk B caranya sama dikalikan dengan unit produksi. Jadi produk B di proses 1 tadi butuh waktu pengerjaan 0,2 jam per unitnya, ya. Berarti nanti tinggal dikalikan sama unit produksinya. Jadi 35.000 ya dikali dengan 0,2 hasilnya 7.000. Yang 40.000 juga sama, ya, dikali dengan 0,2 hasilnya 8.000. Terus yang triwulan 3 sama 42.000 dikali 0,2 hasilnya 8.400. Yang triwulan 4 45.000 dikali 0,2 hasilnya 9.000. Maka total jam kerja untuk pengerjaan produk B di proses 1 adalah 32.400 jam, ya. Ini tinggal dijumlahkan aja. Nah, itu untuk proses 1. Sekarang untuk proses yang kedua, ya, karena kita harus menghitung masing-masing proses. Nah, proses yang kedua itu kebutuhan untuk jam kerja per unitnya berbeda dari proses 1. Ya, di produk A itu dia butuh 0,2 jam per unit, sedangkan yang produk B dia butuh 0,15 jam per unit untuk proses 2, ya. Caranya sama persis, ya, ini tinggal dikalikan, 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 dikalikan. Nah, hasilnya adalah jumlah kebutuhan jam kerja, ya. Nanti dari sini tinggal dijumlah, kita ketemu untuk kebutuhan jam kerja langsung di proses 2 untuk produk A. Ya, dalam setahun itu butuh 32.400 jam untuk menghasilkan 162.000 unitnya. Sedangkan yang untuk produk B sama, ya, ini tinggal dikalikan dengan unit produksi, dikali, ini juga dikali,
Ya, ini juga dikali, ini juga tinggal dikali ya. Ketemu per triwulannya, jam kerja yang dibutuhkan berapa, ini totalnya. Sudah ya. Dari sini kita sudah selesai membuat anggaran jam kerja langsung untuk produk A dan produk B di proses satu dan proses 2 produksi dalam setahun ya. Nah, kalau sudah buat anggaran jam kerjanya, baru kita bisa membuat anggaran biayanya ya. Anggaran biaya seperti rumus yang tadi sudah saya jelaskan itu sangat bergantung pada anggaran kebutuhan jam kerja langsungnya yang sudah kita hitung sebelumnya tadi ya. Nah, di sini juga sama kita menghitungnya untuk produk A dan produk B di proses satu dan proses 2. Jadi untuk proses satu produk A jumlah jam kerja langsung yang dibutuhkan per triwulan itu mengacu pada ini ya. Nah, mengacu pada ini. Itu tinggal kita pindahkan ke kolom anggaran biaya jam kerja langsung. Nah, terus tinggal dikalikan sama upah per jam untuk proses satu produk A. Ya, untuk proses satu produk A tadi diketahui upah per jamnya adalah Rp2.000. Udah tinggal dikalikan aja maka ketemu hasilnya biaya tenaga kerja langsung untuk produk A di proses satu ya, masing-masing triwulan ketemunya berapa, lalu tinggal dijumlahkan. Maka total di proses satu menghabiskan biaya Rp32.400.000 untuk produk A. Sedangkan yang produk B sama, kita pindahkan juga data jam kerja langsung yang tadi sudah kita hitung, yaitu mana produk B. Nah, ini jam kerja langsung yang dibutuhkan untuk produk B proses satu adalah yang ini. Nah, ini tinggal kita pindahkan ke tabel tadi. Ya. Nah, tinggal kita pindah ke sini. Terus nanti sama, tinggal dikalikan dengan upah per jam untuk produk B di proses satu yang beda ya sama produk A. Produk A tadi Rp2.000, kalau produk B 2.500 lebih mahal. Nah, jadi ketemu biaya tenaga kerja langsung untuk produk B di proses satu adalah 81 juta ya dari hasil penjumlahan biaya tenaga kerja langsung per triwulan. Nah, dari sini kita lanjut ke proses 2. Proses 2 sama, kita pindahkan juga untuk jam kerja langsung yang di proses 2 ya. Ini di proses 2. Nah, jam kerja langsung di proses 2 berarti kita mengacunya pada yang ini ya. Proses 2 jam kerja langsung. Nah, yang ini kita pindahkan ke tabel anggaran biaya jam kerja langsung di proses 2. Ya, kita bisa lihat. Nah, ini pindah ke sini ya. Terus nanti tinggal dikalikan sama upah ya. Upah per jamnya untuk proses 2 produk A yaitu Rp3.000. Nah, hasilnya ini ya, terus dijumlahkan total ketemu Rp92.200.000 untuk mengerjakan produk A di proses kedua ya. Anggaran biayanya adalah Rp97.200.000. Sedangkan yang produk B dengan jam kerja langsungnya tadi sudah kita hitung di kolom ini ya. Nah, ini berarti kebutuhannya untuk produk B di proses yang kedua. Kita pindahkan ke tabel anggaran biaya ya. Tinggal dikalikan dengan upah per jam, ketemu hasil per triwulan biaya tenaga kerja langsungnya, lalu dijumlahkan, ketemu total biaya tenaga kerja langsung produk B untuk proses yang kedua. Ya, yaitu 85 juta, 85.050.000 ya. Sudah ya, dari situ nanti tinggal di total. Oh, berarti produk A nanti ngabisin total berapa ya biayanya untuk proses satu dan 2. Berarti kan tinggal dijumlahkan. 97.200 ditambah dengan
32.400 ya. Sedangkan yang produk B kebutuhan biaya tenaga kerjanya diproses 1 80 juta, maka diproses 2 85 juta dijumlah. Nah, nanti itu adalah total biaya untuk produksi produk B ya. Total biaya tenaga kerja langsung untuk produk B-nya. Jadi tinggal dijumlahkan aja. Sudah. Kemudian yang berikutnya adalah tentang pengendalian jam dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi di sini nanti kita akan melihat jikalau ada perbedaan dari apa yang sudah direncanakan dengan apa yang menjadi kenyataannya. Kadang kan kita sudah berencana, perusahaan sudah berencana, oh produksinya 20.000, ternyata realisasinya harus produksi lebih banyak, misalnya 22.000. Nah, itu kan berarti nanti akan ada penyesuaian juga terhadap biaya dan juga kebutuhan jam kerja langsungnya ya. Maka di sini kita akan lihat selisihnya itu akan merugikan atau justru menguntungkan gitu ya. Nah, cara melihatnya itu dengan menghitung varian efisiensi dan varian tarif upah. Ya, varian efisiensi berarti melihat pada seberapa banyak perubahan jam kerjanya. Ya, misalnya awalnya butuh 100 jam, sekarang butuhnya 150 jam misal. Nah, itu efisien enggak dikalikan sama tarif upahnya. Terus yang kedua melihat dari segi varian dari tarif upah. Ya, misal tarif upahnya itu sudah direncanakan, oh butuhnya itu 100 jam tadi butuhnya 100 juta. Sekarang karena perubahan ada perubahan di jam kerjanya, maka tarif upahnya menjadi berubah misal. Nah, itu nanti juga akan dilihat apakah perubahannya itu menguntungkan atau justru merugikan. Ya, nanti tinggal dihitung total variannya atau total penyimpangannya, penyimpangan dari rencana dan realitanya. Nah, ini contoh kasus berikutnya untuk pengendalian tenaga kerja. Jadi ada data rencana produksinya 22.000, standar pemakaian jam kerja langsungnya adalah 0,25 per jam per unit ya. 0,25 jam per unit. Lalu tingkat upahnya per jamnya itu 10.000 rupiah. Nah, tapi realisasinya ternyata unit produksi yang diproduksi itu hanya 20.000 unit saja. Sedangkan jam tenaga kerja langsungnya itu menjadi 6.000 unit. Sedangkan biaya tenaga kerja langsungnya menjadi 57 juta. Ya, sorry, 57 juta. Nah, pertanyaannya kita harus tahu dulu nih, dari total jam kerja yang dibutuhkan yaitu 6.000 dan total biaya yang dikeluarkan 57 juta, berarti per jamnya itu biaya tenaga kerjanya berapa? Ya, tinggal dibagi ya, 57 juta dibagi 6.000. Nah, ketemunya adalah ternyata di 9.500 rupiah ya per jam. Ini adalah upah per jam ya. 9.500 rupiah per jam. Ya, jadi 9.500 rupiah per jam. Beda ya dari yang direncanakan tadi adalah 10 rupiah per jam. Lebih murah ya. Kalau di sini kelihatannya lebih murah, tapi kita coba cek perhitungannya. Jadi untuk rencana produksi 22.000 awalnya. Nah, ada rencana yang disesuaikan karena ternyata produksinya hanya 20.000. Nah, surnya rencananya 0,25. Rencana yang disesuaikan ini masih sama, ini juga jumlah jam kerja langsungnya itu dari 22.000 dibagi, sorry, 22.000 unit dikali jamnya 0,25 ya. Jam itu jumlah jam kerjanya adalah ini dikali, nah jumlah jam kerjanya adalah 5.500. Sedangkan kalau 20.000 unit dikali 0,25 itu jadi 5.000 jam kerja saja yang dibutuhkan. Terus tarif upahnya masih di 10.000 karena ini masih rencana yang disesuaikan ya.
Nah, totalnya 55 juta, yang ini 50 juta, yang tinggal dikalikan aja. Set, 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 set. Nah, itu untuk rencana yang disesuaikan karena perubahannya ada pada unit produksi yang awalnya 22.000 jadi 20.000. Sehingga mengakibatkan jumlah jam kerjanya juga berubah. Nah, tapi realisasinya berbeda lagi ya. Realisasinya di sini 20.000 unit dikali surnya ternyata butuh 0,3 jam. Yang awal direncanakan 0,25 ternyata di sini lebih tinggi kebutuhannya 0,3 jam. Nah, ini tinggal dikalikan ketemu 6.000 jam. Untuk mengerjakan 20.000 unit produksi butuh 6.000 jam. Nah, tadi di data sudah diketahui bahwa jumlah biaya yang dikeluarkan adalah 57 juta, sehingga kita mengeluarkan biaya upah per jamnya adalah 9.500 ya, 57 dibagi dengan 6.000. Nah, itu ketemu 9.500. Sehingga kita bisa menghitung penyimpangannya ya. Di unit produksi kita anggap tidak ada penyimpangan karena yang direncanakan dan realisasi masih sama. Terus di surnya itu ada perubahan dari 0,25 dikurangi 0,30. Oh, perubahannya 0,05. Jumlah jam kerjanya dari 5.000 ke 6.000 berubah 1.000 jam. Terus upahnya dari 10.000 ke 9.500 berubah 500 rupiah atau turun 500 rupiah. Nah, tarif upahnya total biayanya dari 50 juta ke 57 juta. Jadi berubah 7 juta ya. Nah, ini tinggal kita buat dalam bentuk presentase. Oh, yang surnya berubah 20%, jumlah jam kerjanya berubah 20%, tarif upahnya berubah 5%, biaya tenaga kerjanya berubah 14%. Ya, ini cara ngitungnya tinggal jumlah yang ada di sini semuanya dibagikan dengan rencana yang awalnya diperhitungkan tadi ya. Nah, dari situ kita bisa cek untuk varian efisiensinya ya. Ternyata jam kerja rencana dikurangi jam kerja real dikali tarif upah rencana menghasilkan minus 10 juta. Nah, kalau minus ya, minus itu berarti merugikan. Sedangkan untuk varian tarif upah ya, tarif upah rencananya tadi 10.000, tarif upah realnya 9.500 per jam dikali 6.000 jam kerja ya. Nah, ternyata dia varian tarif upahnya berubah menjadi 3 juta. Nah, karena ini positif, artinya secara tarif itu lebih menguntungkan. Nah, tapi sekarang kita cek ya. Tadi dari efisiensi dia merugikan, tapi secara tarif dia menguntungkan. Maka total variannya itu bagaimana? Nah, ternyata negatif 10 ditambah 3 juta, ternyata masih negatif. Berarti dia masih merugikan. Jadi justru dengan apa tadi, kenyataannya seperti itu malah menghasilkan biaya yang jauh lebih besar ya, yaitu minus 7 juta atau rugi 7 juta rupiah. Sebenarnya ini juga udah kelihatan dari yang awalnya tadi 50 juta dari rencana yang disesuaikan, realisasinya 57 juta, udah selisih 7 juta. Jadi ada penyimpangan sebesar 14% untuk biaya tenaga kerja langsung ya, atau lebih besar biaya yang harus dikeluarkan daripada yang direncanakan. Nah, itu nanti bisa menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan untuk mengontrol lagi apa namanya, biaya jam kerja langsungnya. Apakah harus apa, jam kerja per unitnya itu diefisienkan lagi, kalau bisa dikurangi karena tadi jadi 0,3 ya, padahal rencananya 0,25, itu harus dicek bagian mana nih yang membuat jam kerja menjadi lebih lama gitu kan. Karena dari segi upah itu sebenarnya udah turun ya, tapi di sini dia naik ya, di surnya ini dia naik, maka ini yang menyebabkan adanya kenaikan biaya jam tenaga kerja. Oke, baik, dari sini mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Nanti selebihnya jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kelas ya, atau kita bisa diskusi by WhatsApp ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian gunakan juga untuk mengerjakan latihan soal yang sudah saya berikan.
Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.